Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, jadi adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, bagaimana peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana belajar mengajar dan pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana pengalaman empiris sebagai sumber belajar. Yang keempat, bagaimana filsafat sebagai sumber belajar. Yang kelima yaitu bagaimana pembelajaran menggali konsep siswa. Nah, langsung saja saya akan membahas materi pertama, yaitu peran kunci kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Penentu arah dan tujuan pembelajaran. Kurikulum mendefinisikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam suatu mata pelajaran atau program pendidikan. Yang kedua itu pemandu pemilihan pemateri dan metode pembelajaran. Kurikulum menentukan urutan dan alur pembelajaran, memastikan bahwa materi disajikan secara logis dan terstruktur. Dan yang ketiga, penentu evaluasi dan penilaian. Kurikulum menentukan bentuk evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Yang keempat, mendorong pengembangan dan inovasi. Mendorong para guru untuk mencari metode pembelajaran yang lebih efektif dan menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Nah, yang pembahasan kedua yaitu pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Jadi istilah pembelajaran berhubungan erat dengan belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. Duffy dan Treasure 1989 mengatakan apa yang dilakukan guru agar proses belajar mengajar berjalan lancar, bermoral, dan membuat siswa merasa nyaman merupakan bagian dari aktivitas mengajar. Juga secara khusus mencoba dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Sementara itu, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Jadi, pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang tidak diarahkan untuk mencapainya suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan ketiga, pengalaman empiris sebagai sumber pembelajaran. Nah, jadi yang dimaksud dengan pengalaman empiris di sini adalah apa yang diperoleh langsung seseorang, baik melalui penglihatan, pendengaran, dan perbuatan, atau sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang luas. Sebagai misal, mengajar merupakan suatu kiat dan dilakukan secara profesional. Hal ini merupakan tugas utama bagi seorang guru. Tugas yang dilakukan dalam mengajar setiap hari itu merupakan sumber pengetahuan bagi guru yang bersangkutan untuk belajar. Berbagai kekurangan yang nantinya makin lama tugas profesi sebagai seseorang guru dapat diperbaiki berdasarkan pengalaman mengajar yang dilakukan selama ini. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan keempat, yaitu filsafat sebagai sumber belajar. Nah, di mana filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar. Berawal dari sifat materi, filsafat itu yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran yang radikal. Pemikiran filsafat tersebut tentu bisa berimplikasi pada pemikiran pengembangan teori belajar, apalagi dewasa ini sedang berkembang berbagai jenis ilmu.
Filsafat merupakan sistem kepercayaan yang tersusun berdasarkan pertimbangan nalar dan mantik. Filsafat memberikan penjelasan yang ajak tentang hakikat, kenyataan, kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Demikianlah filsafat ialah seperangkat koheren dari nilai-nilai yang memberikan suatu kerangka guna memahami hubungan antara bangsa manusia dan alam semesta. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pembelajaran menggali konsep siswa. Istilah konsep siswa digunakan pertama kali oleh Bar et al. 1994. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar di mana dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya. Dalam kaitan ini, Thomas Scale 1995 menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk guru, yang dapat memberikan kepada setiap siswa konsep miliknya. Siswalah sebenarnya yang menjadi perancang pembentuk konstruk konsepnya sendiri berdasarkan pengalaman kesehariannya. Penggunaan konsep siswa juga sangat potensial di dalam pendekatan mengekerapkan atau mengintimkan pengalaman belajar di kelas dengan pengalaman belajar keseharian siswa yang terakumulasikan di dalam konsep siswa, sehingga siswa dapat membangun sendiri pengertian-pengertiannya berdasarkan makna-makna yang mereka cerai dari pengalaman belajarnya di kelas atau sekolah. Nah, baik, jadi itulah tadi penjelasan dari materi kami, yaitu tentang peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita beralih ke kesimpulan dari materi kami. Jadi, pembelajaran efektif tergantung pada pemahaman guru tentang konsep belajar dan kemampuannya. Menggali pemahaman siswa menggunakan konsep siswa yang siswa meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan berbagai aspek dan menghubungkan pengalaman kelas dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu siswa membangun pengertian sendiri. Implikasinya, guru berperan sebagai eksplorator, mediator, fasilitator, dan rekonstruktor pengalaman belajar siswa. Guru perlu memahami pengalaman keseharian siswa dan terus mengembangkan pembelajaran berdasarkan konsep siswa. Anton lari maraton.